Apa bang? Ah mantap, mantap. Apa? Oh platinota ya? Oh sip. Akhirnya dapat juga teman-teman. Nyampe ke di lokasi. Ini lokasi spot yang kita akan jelajahi. Ya, tuh Bang Oni sudah masuk ke sana. Dia kemarin katanya di situ kemarin sempat ngeliat, cuma terlalu sudah koserean atau sudah kecapean mungkin ditinggal. Jadi coba dilihat lagi, siapa tahu bisa dapat. Mudah-mudahan dapat. Kemarin tak bilang juga, Bang mau ikut ke tempat lokasi hunting kura-kura. Saya kepingin lihat habitatnya kura-kura yang sering didapat. Nah, kalau bisa usahakan bisa dapat. Nah jadi dia lihat mau ditangkap sebenarnya ya. Biasanya dia kalau ada lihat langsung ditangkap. Cuma karena sudah tak pesan gitu ditinggalkan. Katanya juga kura-kura kalau lokasinya tidak berpindah. Jadi kok dia di situ aja. Kecuali nanti lahannya terbuka ya, terbuka oleh manusia, dibuka lahannya dibersihkan gitu, biasanya dia baru pindah ke tempat lain. Nah jadi mudah-mudahan bisa dapat di lokasi yang kemarin dia ada ngeliat dan kura-kuranya ada di situ. Run to catch the moment. I can't stop praying. Nobody can stop me. I'm running. I'm only falling. You don't need holding. I'm only falling. Just enjoy the moment. Teman-teman, hari ini tadi ke rumahnya Bang Oni, terus diajak herping. Padahal niatnya coba ngantar kura-kura ke sini, terus diajak herping, jadi kita ngikut aja lah. Kebetulan juga saya sering lihat video foto-foto beliau ketika lagi di EBI ya, sering dapat kura-kura. Jadi kepingin juga. Selama ini belum pernah tahu lokasi aslinya kura-kura. Nah, kalau sering dapat di rumah itu biasanya Ambon sih sering dapat mancing. Nah, ini dia sering dapatnya kura-kura platinota sama daun. Jadi ini Bang siapa Bang? Putra Kutai. Ah, EB-nya Putra Kutai. Nama Oni ini. Nama Oni. Beliau ini terkenal daripada saya di luar beliau main kura-kura. Cuma jeleknya tidak breeding. Jadi mau kita racunin juga nih. Daripada cari terus, lama-lama kan makin tua, makin capek. Makin capek berat berburu. Jadi kalau dia breeding kan nungguin telur aja netas. Oke, kita akan jalan buat cari kura-kura. Ikutin Facebooknya Putra Kutai. Oke, siap. Jangan lupa di FB-nya Putra Kutai. Instagram ada? Ada, sama Putra Kutai juga. Instagram juga Putra Kutai. Jadi kalau yang mau cari jenis daun sama platinota, kebetulan dua jenis ini saya tidak ada breeding. Jadi kalau teman-teman lihat ngarep saya ada posting daun sama platinota, anakan jelas tidak ada, karena emang nggak breeding. Karena masuk jenis yang susah di breeding. Nah, jadi beliau aja nih yang sering posting platinota sama daun. Sama daun. Oke, kita akan lanjut perjalanan buat cari kura-kura.
mencari ikan di sungai gini. Apanya? Mencari kura di sungai. Mana pernah ulun dapat kura-kura gini, kada pernah. Paling dapat mancing. Ambon tuh dapat mancing berapa kali ulun dapat mancing Ambon? Daun platinota ada. Kada pernah. Ulun daun platinota tuh mau tahu pian. Baru 2012 ke atas nah, 2013 kan baru tahu. Ulun kan beli di Pasti kan? Oh. Nyari gua di Pasti kan? Ditanyain dengan orang Pasti kan? Oh. Mas, jenengan dari mana? Apa Kalimantan? Lah orang Kalimantan nyari kura-kura di sini bilang. Saya lo dapat kiriman dari Kalimantan lo. Tak ketah. Hah? Iya kok? Oh. Tunjukannya ada yang Cilagur, ada apa segala macam ini lo dari Kalimantan, Mas. Lah ulun, wah, ulun baru kaget. Wah, iya kok banyak kah kura-kuranya Kalimantan nih. We always run to catch the moment. I can't stop praying. Teman-teman, lumayan perjalanan udah agak jauh dari habis tadi parkir motor. Jadi kita ngintarin sungai sama Bang Oni, terus masih belum dapat ini. Emang kalau kura-kura ya tipikal daun sama platinota, tapi kalau platinota dia biasanya airnya agak dalam. Ya, saya input teman-teman yang sering dapat platinota itu daerah pinggiran sungai airnya agak dalam. Nah, kalau yang seperti ini memang kebanyakan biasanya kura-kura daun. Dia emang kan kenapa juga istilahnya dia kura-kura daun? Karena emang sembunyinya di dalam daun-daun. Nah, makanya dapat gelaran kura-kura daun. Nah, ini memang kalau lihat lokasinya nih ya, teman-teman lihat di aliran sungai, aliran air seperti ini memang habitatnya kura-kura daun. Yang mudah-mudahan kita bisa dapat kura-kura daun. Teman-teman, ini airnya lumayan bersih nih. Nah, makanya ini daun sama platinota senang nih. Pemburuan belum selesai, kita masih hunting lagi nyari kura-kura. Kita masih nunggu teman-teman. Sebelumnya ada yang apa bang? Daun kah? Platinota? Daun. Daunnya muncul. Jadi kita lagi masih nunggu di spot ada munculnya daun. Mudah-mudahan dia muncul lagi nih. Karena teman-teman lihat ya tuh, cariannya susah. Karena airnya dari ujung ke ujung nih. Kalau kayak kolam di rumah aja mudah, gampang, tinggal cebur, obok-obok nanti muncul. Jadi wah obok-obok sampai airnya habis enggak ketemu. Jadi kura-kura daun ini breedingnya susah, nyarinya juga susah. Makanya kalau kura-kura daun nih harganya tidak pernah turun-turun, ya karena emang begini nih. Saya sudah sempat mengumpulkan indukan beberapa ekor, coba breeding. Kan kura-kura air, weh. Ah, ya kah? Lain kura-kura air? Lain kura-kura. Kura-kura air lain kura air. Fotonya. Harian tuh kan di kolam rumah aja. Di kolam rumah tuh masuk ular. Tapi yang di kolong rumah. Belang-belang tuh wiling ya. Boleh. Weh, itu makanya bisa ngeri lah. Beh, tuh, maka lihatin dulu ngerinya. Nah, hilangnya banyak, Mas.
teman-teman, nih ya ada yang mau dapat. Dapat bang? Nah. Ah mantap, mantap. Apa? Oh platinota ya? Platinota. Oh sip. Akhirnya dapat juga teman-teman. Ini kalau dapat tuh gosoknya gini nah. Oh pakai anu ya? Pakai pasir. Pasir. Ngilangkan lumut. Ngangkat lumut mana? Kalau mau pakai enggak pasir, enggak mau hilang. Nah ini pengalaman pertama dapat langsung platinota nih. Oh. Biasanya tahu-tahu di kontak warga aja. Ada kura-kura di rumah. Pasir ntar dulu. Nah. Ini pian namun berburu sengaja dapat tuh platinota. Dapatnya kalau udah platinota ya daun aja. Daun antara dua tuh ya. Nah, antara dua aja karena kura-kura yang ada di Anu habitatnya sini itu aja. dua jenis nih. Dua jenis ini aja. Nah, hilang kan? Ya kotor aja lumut. Karena pengaruh air kan. Sama iya betul berendam terus. Ya, berendam aja dia. Tapi kalau di kolong dia berendam terus pilok ya. Oh, di sini. Stres. Oh, pengaruh stres ya. Stres ya. Jadi bukan pengaruh air. Bukan stres. Jadi kura-kura kalau udah stres gampang penyakit. Oh. Makanya settingan usahakan bisa ini apa namanya ngikutin alamnya. Oh. Tanaman air itu tanaman air di darat. Tanaman air untuk ini. Cuma tanaman air itu kok ditaruh di dalam kolamnya habis juga dimakan. Habis. Cuma di daratnya dikasih tanaman kayak ini, bagian kayak apa? Ini anu ya, Bang? Bukan anu kah? Ini. Apa tanaman apa namanya? Model pandan tuh kan. Iya, pandan. Lain. Ini bagus loh untuk tempat telurnya kura-kura nih. Taruh di bagian darat ini. Nah, pandan itu enggak tahu, pandan itu kalau kena matahari, enggak kena matahari mau tumbuh apa ya? Kayaknya harus kena matahari sih terus. Nah, ini kayaknya bagus nih, ini apa namanya? Enggak perlu kena matahari tumbuh. Iya. Nah, bersih dah. Nah. Wih, mantap nih. Teman-teman, ya ini yang baru dapat di alam. Jenisnya platinota. Jadi kalau lihat dari kerapasnya, ini yang indukannya atau jenisnya yang stabilo ya. Jadi emang platinota itu ada 3 jenis. Ada 3, yang dua itu yang anakannya normal. Jadi warna indukan sama warna ini anakannya sama. Tapi kalau yang ini nih, yang jenis ini yang anakannya warnanya stabilo. Teman-teman sudah lihat di video saya yang bahas platinota. Kalau indukan yang warnanya hijau ini, kalau yang anakannya warna hijau, jenisnya kayak gini nih. Dia mulai gede, warnanya berubah. Jadi kuningnya lebih terang daripada yang platinota yang jenis satunya. Dan ini indukannya biasanya size-nya bisa lagi 30 up ya. 30. Saya pernah dapat yang sekitaran 35 indukannya untuk yang platinota jenis ini. Dan termasuk susah di breeding. Makanya kebanyakan platinota yang dapat stabilo itu dapatnya dari tangkapan alam, bukan yang hasil breedingan. Di rumah pernah dapat telur 2, tapi itu juga nelurnya di air, bukan dari hasil bukan dia mau nelur di darat. Dia memang betul-betul setnya ya untuk breeding ini susah. Tapi anakannya juga bagus. Jadi kalau bisa breeding ini mantap sekali. Dan yang banyak diminati sama orang itu biasanya yang anak stabilo. Karena emang seperti yang saya katakan di video, ini kura-kura paling cantik se-Indonesia. Warnanya, anakannya bagus. Terus susah di breeding. Jadi emang betul-betul special item kalau untuk jenis kura-kura. Ini kok nama lokalnya disebut Biogo ya, Biogo. Terus ada juga yang bilang kura-kura ceper. Jadi kalau kura-kura ceper saya sebenarnya lebih arahnya ke platinota daripada ke daun. Daun tuh ada 3 jenis juga, Odami, Dentata, terus satunya lagi apa saya lupa namanya. Itu ada 3 jenis. Nah, platinota dari 3 jenis daun itu ada 1 yang ceper. Itu jenis apa ya?
agak ini sih, harus buka catatan dulu kalau mau lihat bahas daun. Nah ini kalau Platinota hampir semuanya bagian kerapasnya ini lepeh seperti ini ya. Jadi emang lebih cocok kalau identifikasinya untuk yang nama kura-kura ceper itu ya, yang disebut warga kura-kura ceper itu adalah Platinota dibanding daun. Nah, cuma karena bentuknya hampir sama nih, kalau sekilas mana bisa bedakan antara Platinota sama kura-kura daun. Bedanya nih di bagian kerapas ini lebih ceper, terus bagian bagian belakangnya ini. Lalu bagian ini nih di bagian ekor ini. Jadi ekornya saya kok nebak jenis, tahu lihat di bagian belakang dari kerapas. Kalau Platinota ada model 2 seperti ini. Nah, ada 2 di bagian mininya, itu sudah kelihatan kalau itu jenis Platinota. Kalau jenis daun dia enggak seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita akan lanjutkan pemburuan lagi masih sama-sama Bang Oni, Putra Kutai. Putra Kutai, FB-nya Putra Kutai. Jadi kalau mau kalau mau pesan-pesan, beliau sering cari-cari nih, sering dapatnya juga kura-kura daun dan kura-kura Platinota. Saya mau meracuni dia supaya mau breeding kura-kura. Ya. Oh gitu. Iya. Oke. Saya yang dapat dan yang belintah teman. Oh iya, pasti belintah kalau dapat. Pasti belintah. Ada belintah pasti belintah. Makanya rawat dulu di rumah. Makanya kalau hanya dapat kayak gini, kadakawa masih dijual-jual. Dirawat, dulu dilajari makan. Bujur. Cuma belum mau makan pelet, pusingnya beli. Bukan, kena kita disumpahi orang. Rugi. Ada sesuai. Nah, ini. Sakit nih. Masih banyak juga lintahnya. Di rumah tuh Bang, yang di antara orang tuh yang dapat di sungai Bang. Di sungai itu bersih Bang dari lintah. Ini di sini lintah. Ada stres ya. Wah, ini keluar. Bujur. Ini keluar ini. Kalau kayak gini apa ya, Gam? Jangan betina. Belum kelihatan. We always run to catch the moment. I can't stop praying. Nobody can stop me, I'm running. I'm only burning. You don't need holding. I'm only burning. Just enjoy the moment. Man, ini daerahnya daerah sawit ya. Daerah sawit, daerah karet. Daerah karet. Ini banyak betul pohon karet teman-teman, bisa lihat tuh. Mana ya, kita lihat tempat yang ada karetnya. Jadi tempat yang ada karetnya. Ini karet biasanya kok saya dipakai buat mancing. Jadi kita mancing gabungan sama kroto ya. Udah tuh mancing ikan puyuh, atau kalau di Jawa itu ikan betik. Wah, cocok tuh. Jadi minyak makan, campuri kroto, campurin juga sama karet. Itu umpannya sampai seharian mancing nggak habis-habis. Kuat dia, tahan lama. Nah, tuh. Situ. Di sini ada minyak. Dia. Ini dia karetnya. Ini nungguinnya lama bisa sampai diambil besok baru penuh, atau mungkin sore ya. Pokoknya lama gitu. Tetesannya belum ada netes. Jadi lama. Dan di sini untuk kebun karet banyak ya di Kalimantan. Lumayan juga ikut Bang Oni nyari ya seperti teman, tidak segampang yang tinggal lihat postingan baru baru dijual sah ya. Jadi emang dia ada yang buat dijual, ada juga yang buat di ternak di rumah. Saya mulai ngajak Bang Oni buat breeding karena emang pesanan di saya sendiri itu kura-kura banyak pesanan, cuma
karena indukan tidak terlalu banyak, saya coba kerjasama sama teman-teman lain buat cari indukan juga, buat breeding terus kita ya istilahnya buat kayak ada kelompok tani ya, kita bikin kelompok usaha untuk kura-kura lah, hasil dari breedingan, jadi 3 lagi yang hasil tangkapan alam ya.